Jadi kalau kita bicara persoalan kasus Yassin Limpo, Mm-mm. sebenarnya kan itu persoalan itu kan sederhana. Hmm. Ya, apa sesungguhnya yang terjadi? Hmm. Jangan sampai orang nanti kalau tidak ada keputusannya secara jelas, Hmm. KPK nggak dipercaya, Polri juga nggak dipercaya. Hmm. Kita melihat ini secara positif bahwa ini murni kasus hukum. Jadi perubahan itu bisa-bisa nanti malah dihancurkan ya Bang ya. Jadi melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi juga tidak mudah. Apalagi mau bicara perubahan. Ini tambah jauh lagi. Itu Nasdem dengan PKB. Itu kan sudah berseberangan. Kita bilang lah berseberangan dengan koalisi Pak Jokowi. Kalau kita bicara soal antitesa, itu kan bukan hanya problem partainya, partai kan, tetapi kan kita bicara soal gaya, ide, gagasan yang dilontarkan. Halo pemirsa Cokro TV, bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam program acara Seruput Kopi. Seruput Kopi kali ini saya menghadirkan tamu yang udah lama gak berkunjung nih ke Cokro TV, yaitu Bang Zulfan Lindan. Terima kasih loh Bang Zulfan, udah mampir lagi setelah berkelana kemana-mana ya. Jadi Bang Zulfan ini tentu pemirsa Cokro TV udah kenal ya. Politisi, masih politisi apa mantan nih? Kalau politisi nggak ada mantannya. Oh iya, jadi politisi itu jabatan abadan, jabatan selamanya ya. Abadan itu benar, itu bahasa Arabnya abadan. Iya, abadan selamanya. Jadi Bang Zulfan ini mantan politisi, dulu pernah di PDIP ya, terus kemudian di Nasdem, dan sekarang dicari-cari oleh semua parpol, tapi masih menjadi manusia bebas kalau kata Bang Zulfan itu. Nah, Bang Zulfan fokus di YouTube-nya yaitu Unpacking Indonesia. Buat teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan subscribe. Sekarang udah keren banget nih view-nya ya Bang ya. Udah ratusan ribu terus. Jadi waktu pertama kali kesini kan baru membangun ya. Baru membangun, terus kemudian sekarang udah subscribernya udah ratusan ribu saya lihat ininya ya, yang subscribe. Kalau viewersnya malah lebih lagi. Masih ada yang 500.000 lah. gitu saya lihat. Masih harus banyak belajar dari Cokro TV. Ya tapi itu udah luar biasa, udah luar biasa banget. Kayaknya narasumber itu berlomba-lomba ingin diundang sama Bang Zulfan ya. Ada yang ingin, ada yang khawatir ya. Macam-macam kan. Tapi ngelihatnya itu senang gitu, karena di Unpacking Indonesia itu kan disebutnya mungkin karena ngelihat dari posisi Bang Zulfan yang bisa kemana aja gitu ya. Sekarang yang tadi saya bilang sebagai manusia bebas gitu kan. Jadi bisa diterima oleh semua pihak gitu. Seneng. Nah, pemirsa Cokro TV, saya sengaja menghadirkan Bang Zulfan untuk ngobrol ya, peristiwa atau ya sekarang kan rame ya. Selain soal Cupras Capres gitu, mungkin kita bicara pasti juga ke situ nih Bang, tapi mungkin yang juga lagi rame ini terkait Syahrul Yassin Limpo ya. Ini kasus Syahrul Yassin Limpo ini kan ada dua lembaga yang ini lagi rame terkait dengan posisi mantan Menteri Pertanian ini. Karena Syahrul kan beberapa hari yang lalu, hari Kamis apa gitu, dia udah mengundurkan diri kan sebagai menteri, yang katanya dia ingin fokus pada kasusnya ini, yaitu KPK dan kepolisian. Nah, jadi kalau misalnya saya mungkin sedikit ngasih penjelasan untuk backgroundnya, jadi Syahrul ini kena kasus 3 yang dituduhkan pada mantan Menteri Pertanian ini. Pertama soal jual beli jabatan, soal gratifikasi, dan soal TPPU. Nah itu sejak bulan pokoknya di tahun ini Juni atau apa itu udah dimulai diselidiki oleh KPK, dan
kemarin juga kita mendengar ada temuan dari rumahnya Pak Syahrul ini berupa uang cash gitu kan yang jumlahnya puluhan miliar. 30 miliar Iya, katanya. 30 miliar uang cash itu kayak gimana ya Bang? Saya nggak bisa ngebayangin. Terus juga katanya ada senjata api, tetapi yang kemudian dipertanyakan oleh publik, misalnya belum diumumkan oleh KPK itu soal statusnya. Padahal kan sudah rame gitu kan. Nah, tetapi ini kayaknya ada perlawanan nih dari Syahrul. Ternyata menurut versinya Syahrul, dia itu diperas gitu oleh katakanlah pihak KPK Ketua KPK kan ya, ada beritanya. ada fotonya yang tersebar, Bang. Dan ini kemudian langsung dilaporkan ke polisi dan ini juga sedang diproses dan saya baca udah masuk pada tahap penyidikan. Di Polri. Di Polda ya, Kapolda. Di Polda, bukan di Polri. Yeah. Nah, gimana nih Bang Zulfan ngelihat ini kan saya bertanya begini karena Syahrul ini kan dari Partai Nasdem. Yang Bang Zulfan tentu saja kan sebelum keluar dari partai itu ya pernah sebagai alumni Nasdem juga kan. Jadi mungkin tahu lah sebenarnya gimana sih kok Bang ada ya bukan bagaimana tapi Bang Zulfan gimana ngelihat situasi seperti ini gitu loh. Ya. Situasi ini kan kita bicara situasi politik kita ya. Jadi ini nggak bisa dilepaskan dari konteks politik ya. Ya. Jadi kalau kita bicara persoalan kasus Yassin Limpo, sebenarnya kan itu persoalan itu kan sederhana. Kenapa? Artinya KPK sudah pernah memanggil Yassin Limpo beberapa, kalau nggak salah sebulan atau 2 bulan yang lalu, ya kan? Diperiksa 3 jam. Diperiksa 3 jam. Itu terlalu singkat, memang biasanya bisa di atas 10 jam kalau diperiksa gitu kan. Nah, tapi kita melihat tidak ada kelanjutan, ya, tidak ada proses apa-apa gitu. Jadi suasana kita lihat sepi ya. Nah kemudian KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Jadi lebih enak Yassin Limpo aja lah. Iya, atau SYL kalau SYL. SYL itu ada merek baju juga ya. Nah, jadi oke, dari hasil itu kan ada temuan-temuan. Heboh kan? Sampai KPK membawa mesin uang untuk menghitung uang totalnya jumlah 30 miliar misalnya. Kita nggak tahu lah bentuknya apa. Nah, kemudian ditemukan 12 pucuk senjata api. Itu juga dilaporkan oleh KPK ke Kapolda menyangkut senjatanya. Perlu dicek apa artinya izinnya semuanya. Lisensinya ya. Oke. Sebenarnya kan itu sudah jelas. Kalau kita lihat dari aspek itu, sebenarnya ya KPK sudah bisa menjadikan Yassin Limpo ini, Syahrul Yassin Limpo ini sebagai tersangka. Tapi kan sampai saat ini belum. Nah, belum itu mungkin karena berkaitan dengan ada isu dan informasi dan sekarang sudah berkembang di Polda yang dilaporkan oleh mungkin orang-orang dekatnya Limpo ya. Melaporkan ke Kapolda bahwa ada upaya pemerasan terhadap dirinya sebagai Menteri Pertanian pada masa itu. Yang foto-fotonya juga beredar. Tapi hari ini banyak sekali media-media online kalau kita baca bantahan dari Firly. Iya. Bantahan itu macam-macam lah alasannya ya, bahwa itu dia bilang nggak mungkin kita. Bahkan dia mengatakan ketika Yassin Limpo datang, dia suruh pergi. Dicuekin lah. Dicuekin, suruh pergi, jangan ada di sini gitu. Tapi, nah, jadi supaya tidak membingungkan, KPK kan sudah menemukan bukti-bukti. Ya mungkin udah bisa dikeluarkan surat sebagai tersangka. Begitu juga Polda. Polda kalau memang ada bukti-bukti yang kuat,
bahwa pemerasan ada upaya pemerasan, ya bisa juga menjadikan ketua KPK sebagai tersangka. Iya kan? Jadi jangan ini ngambang. Rumah orang sudah digeledah, orang ini juga sudah image-nya sudah sangat negatif, ya. Lalu semua sudah terbuka secara transparan, tapi statusnya nggak jelas. Begitu juga persoalan upaya pemerasan misalnya, kan harus diperjelas semua ini. Ya, apa sesungguhnya yang terjadi? Jangan sampai orang nanti kalau tidak ada keputusannya secara jelas, KPK nggak dipercaya, Polri juga nggak dipercaya. Ini gimana sih? Jadi dampaknya malah ke situ ya. Dua lembaga hukum yang sangat krusial ya. Iya, sangat katakanlah punya kekuatan secara institusional untuk memutuskan status hukum seseorang, tapi tidak melakukan apa-apa. Nah, ini menurut saya bahwa perlu langkah-langkah positif yang dilakukan supaya lembaga ini tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat. Publik, ya. Nah, dan hindarilah kesan-kesan bahwa ini ada politisasi, bahwa ini memang kasus ada bukti-buktinya kan gitu kan. Sebenarnya hukum itu kan tinggal membuktikan aja. Kalau udah ada bukti putuskan, ya kan? Biasanya kan KPK cepat itu, ya kan? Geledah rumah bupati, wali kota atau apa menteri kayak langsung bisa jadi tersangka. Ini kan agak lama gitu ya. Nah, soal tarik menarik. Dan kemudian kan Yassin Limpo sendiri mungkin atas inisiatifnya atau atas permintaan Ketua Umum Nasdem, ya kan, agar dia mengundurkan diri dari jabatan menteri, dan sudah dilakukan dan sudah diterima oleh Pak Jokowi dan sekarang sudah ada PLT-nya, ya. Nah, jadi sekarang semuanya bola di tangan KPK dan Polda. Gitu. Bagaimana langkah Polda menyelesaikan ini, bagaimana langkah KPK menyelesaikan ini, kan gitu aja. Iya. Memang jadi ini ya tadi Bang Zulfan bilang bahwa ini memang ada ketidakjelasan gitu, khususnya di KPK terkait posisi Syahrul ini. Jadi kalau kita lihat di media sosial atau di media online itu Bang, sebenarnya sprindiknya Syahrul itu kan udah menyebar tuh. Ya, sebelumnya kan, dan posisinya itu statusnya sudah sebagai tersangka. Tapi kok meskipun ditandatanganinya tuh bukan sama Firly ya, tapi sama Gufron gitu kan. Tapi kok itu tidak diumumkan ke publik. Padahal kan sebenarnya sebelum-sebelumnya juga kan udah ada yang namanya penggeledahan, pemeriksaan juga udah ada gitu. Tapi kok nggak langsung diumumkan ke publik, sehingga ini memberikan celah gitu kan buat Syahrul yang katakanlah bermanuver seperti ini gitu, kira-kira begitu. Menurut Bang Zulfan itu kalau seandainya KPK misalnya tegas mengumumkan gitu, kira-kira itu Yassin Limpo ini akan bermanuver nggak seperti sekarang ini? Ya, jadi kan begini, memang buat KPK itu biasanya dia akan cepat mengambil keputusan kalau ada tertangkap tangan kan gitu. Kalau hal-hal seperti ini masih ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, sebenarnya kan tinggal KPK ini mengklarifikasi aja. Apakah uang 30 miliar itu dari mana, apa gratifikasi atau bukan. Kan gitu. Nah, jadi juga satu pengalaman ini bagi lembaga-lembaga hukum tidak terlalu cepat memutuskan status orang sebelum dia melakukan cek secara serius, secara dalam, secara pasti. Gitu loh. Nah, tentu orang jangankan Yassin Limpo, masyarakat juga shock kan, wah ada 30 miliar. Bertanya-tanya dan juga kan. Sampai saat ini kan tidak ada bantahan juga dari Yassin Limpo, Syahrul Yassin Limpo, bahwa dia ada punya uang 30 miliar, tidak ada bantahan. Mengenai pucuk senjata api juga belum ada bantahan dari yang bersangkutan. Berarti kan orang bilang, wah ini benar. Gitu kan. Tapi kembali lagi kan, mengapa? Dalam hukum ini nggak ada urusan perlawanan dong. Ini lembaga negara kok ada urusan perlawanan oleh individu, atau oleh kelompok orang, nggak bisa. Kalau itu bisa terjadi, maka ya rusaklah sistem hukum kita. Iya kan? Oleh karena itu saya kembali lagi kepada persoalan kesimpulannya,
KPK memutuskan ini kalau sudah ada bukti pasti jadikan tersangka. Polda juga kalau sudah ada bukti yang pasti, tidak lagi hanya info-info di media sosial, silakan putuskan. Kalau enggak, ya enggak. KPK juga kalau enggak, ya jangan. Tidak usah putuskan. Di sana juga gitu. Nah, ini supaya apa? Supaya memang lembaga-lembaga institusi hukum kita ini masih tetap dipercaya. Ini yang kita khawatirkan. Wah, ini kok main-main seperti ini. Ada orang yang sangat mudah diputuskan menjadi tersangka, ada orang yang sulit diputuskan menjadi tersangka. Mengapa? Urusannya apa? Gitu loh. Ya kan? Iya. Ini yang kita harapkan gitu. Iya. Nah makanya kalaupun misalnya katakanlah tadi yang dibilang Bang Zulfan, ini kan sebenarnya harus ada ketegasan dari dua lembaga ini untuk apa yang semestinya dilakukan kan. Iya. Nah kalaupun misalnya bahwa pemerasan itu memang beneran terjadi, kan bukan berarti kemudian menutupi tindakan korupsinya itu sendiri kan ya Bang? Loh iya, makanya nggak bisa. Jadi jangan seseorang berbuat salah, ya kan? Kemudian ada informasi pihak yang satu disalahkan juga, terus nggak status apa posisi hukumnya nggak jelas, status hukumnya nggak jelas, kan nggak bisa. Itu. Nanti semua orang ini menjadi presiden. Ya kan? Ketika orang misalnya digeledah rumahnya, ada bukti-bukti gini, terus diambil, cari jalan bagaimana melakukan upaya-upaya perlawanan dengan cara-cara seperti itu. Nah ini udah presiden seperti ini nggak bagus untuk dunia hukum kita, ya kan? Dan saya melihat ini yang terjadi kan sekarang ada pihak yang membela KPK, ada pihak yang membela SYL misalnya kan, ya sebenarnya kan nggak boleh begitu, ya harus dilihat dua-duanya, ya. Makanya jadi dalam harus aspek dilihat secara utuh. Harus dilihat secara misalnya nggak sepihak gitu, nggak sepotong-sepotong atau sesuai dengan versinya masing-masing, tapi benar-benar kasus itu benar-benar harus dilihat secara utuh gitu ya. Kalau masalah hukum ini, orang yang bicara itu kan harus betul-betul expert di bidangnya. Ini hukum loh, karena detail kan. Jadi jangan bukan seorang ahli hukum, bukan pakar hukum, atau mengetahui hukumannya sedikit-sedikit, langsung melakukan hujatan-hujatan ke satu pihak misalnya. Ya, kalau politik kan bisa, pengetahuan sedikit aja orang bisa ngomong macam-macam. Iya, bisa menganalisa. Bisa menganalisa. Ya kan, karena wacananya luas sekali itu kan. Nah, oleh karena itu paling menarik kan kalau di media sosial kan komen-komentar dari milenial, dari siapa saja itu kan untuk apa? Dalam konteks politik itu kayak seperti bebas saja kan. Tapi kalau hukum kan nggak bisa. Karena ada pasal. Ada pasal, ini pasal harus dikaitkan dengan pasal lain lagi. Yungtunya mana, segala macam itu harus ahli lah. Ya kan? Nah Bang, terkait sama kasus ini tuh banyak orang yang tadi Bang Zulfan juga sampaikan bahwa ini tuh tidak terlepas dari konteks politik. Nah ini juga yang sepertinya ingin disampaikan juga oleh SYL ya, sebagai pihak yang katakanlah lagi dimainkan nih gitu, bahwa ini tuh dia menjadi di dalam tanda kutip lagi dimainkan nih mau dijadikan tersangka atau sudah tersangka, itu tuh karena ada maksud politiknya itu gitu kan. Karena kan Nasdem nih kalau kita kembali ke belakang lah gitu istilahnya. Ini kan sebelumnya juga sebelum SYL ini kan ada Joni Plate, meskipun bukan lewat KPK tapi lewat kejaksaan ya. Itu kan juga dari menteri dari Nasdem. Jadi kayak seakan-akan bahwa posisi atau kasusnya si SYL ini memang terkait dengan sepak terjang partainya gitu Bang. Ya makanya kan kalau ini hanya menjadi wacana terus, tidak diputuskan statusnya seperti apa, maka orang bisa melihat ini ada politisasi. Tetapi ketika diputuskan misalnya dia menjadi tersangka, ya kan, diputuskan menjadi tersangka, kan ada proses pengadilan.
Itu dibuktikan di situ di ya. proses peradilan itulah dibuktikan bahwa apakah ini politisasi atau bukan. Ya kan gitu. Nah, kalau memang bisa dibuktikan memang aliran dana dari mana masuknya, apa sebabnya, ada yang mengaku lagi banyak nanti mengatakan memang benar dia diminta uang untuk naik jabatan itu misalnya, gratifikasi, kan artinya terbukti. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau tidak diproses di peradilan memang susah ini. Nah, misalnya dia bebas. Dianggap tidak jadi tersangka tapi dia apa ya istilahnya ya bebas lah. Nah, orang kan akan mempertanyakan posisi KPK. Ini gimana sih? Mengada-ngada lah, dicari-cari. Udah bilang ada uang 30 miliar, ada senjata api, tapi statusnya nggak jelas kan gitu. Jadi serba salah kalau nggak diputuskan. Nah, harus ada keputusan gitu loh. Nah, Polda juga terhadap ketua KPK harus ada keputusan yang tegas, yang jelas. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Itu yang paling penting sekarang posisi hukum kita. Nah, kalau enggak ini panjang ini, apalagi kita menjelang pemilu. Nah, nanti kalau ada kasus-kasus pemilu, orang kalau nggak percaya ke MK, tidak percaya ke MA, tidak percaya ke KPU, ini panjang kan? Bisa chaos juga. Ya bisa chaos, itu yang kita khawatirkan. Iya, saya sih baca ya untuk KPK ini misalnya ini ada juga rencana dari Dewan Pengawas itu akan memanggil si ketua KPK ini, Firly. Jadi selain ada pelaporan ke Kapolda yang dituduhkan soal pemerasan itu, ini juga dari pihak Dewan Pengawas itu juga katanya mau dipanggil gitu, Bang. Iya. Tapi secara garis besar nih kalau Bang Zulfan ngelihat dalam konteks yang tadi saya bilang politik itu, Bang, apakah yang dilakukan oleh kita nggak tahu apakah di belakangnya itu ada tujuan apa. Ini memang Bang Zulfan ngelihatnya ini dalam rangka menjegal atau dalam rangka menghalangi yang Bang Surya lakukan ini, Nasdem ini? Ya, pertama begini, ada dua hal kan. Satu hal kita melihat ini secara positif bahwa ini murni kasus hukum. Nah, tetapi kan persoalannya berkaitan dengan momen, ya kan? Satu momennya kita mau pilpres, kedua momennya Muhaimin dan Anies ini menjadi pasangan, gitulah. Nah, terus ada persepsi bahwa ini memang ada pihak-pihak yang tidak suka dengan Anies, kan gitu. Nah, Anies didukung oleh Nasdem, menterinya ini Nasdem, gitu. Ini kait-kaitkan semuanya bisa kan? Cocokologi istilahnya ya, ya kan? Cocokologi ya. Jadi itu semua kan harus terjawab itu. Kalau hukum ini kan tidak seperti politik. Kalau politik kan bisa muter-muter, kalau hukum kan nggak bisa. Ada bukti putuskan, nggak ada bukti bebas, kan gitu. Itu kalau politik ini bisa kemana-mana, nih analisa segala macam kan. Dan terus itu menggelembung ya dari berbagai pihak pro kontranya, ya, semakin masyarakat itu semakin bingung, gitu. Ya, makanya saya katakan kalau dilihat dari segi momen, ya kan, orang bisa menganggap ini ada politisasi. Tapi kalau orang melihat dari segi bukti yang didapatkan, nggak bisa juga dibilang politisasi ya, karena juga. Ada ya. Karena ada. Jadi itu, kan politisasi itu kita anggap kalau dia tidak ada bukti-bukti, terus diada-adakan dengan berbagai cara, itu politisasi. Tapi kalau ada buktinya bagaimana? Katakanlah ada politisasi, tapi ada bukti juga. Nah, hukum kan nggak bisa mengikuti langkah-langkah orang melakukan politisasi, tapi kan hukum harus memutuskan sesuai dengan aspek hukum itu loh. Artinya itu terpisah dari mau momentumnya kayak apa, mau kondisinya kayak apa. Kalau terbukti bahwa memang secara hukum buktinya ada, ya itu kaitannya dengan hukum ya. Makanya orang kan bisa juga mengatakan ini ketua KPK dipolitisasi, ya kan? Oleh banyak pihak yang kecewa selama ini, oleh banyak pihak yang juga kalau kasus seperti Yassin Limpo ini bisa katakanlah bisa bebas, ya kan? Berarti yang lain-lain juga akan sudah mempunyai presiden
kita juga bisa bebas kalau melakukan hal yang sama gitu. Nah ini makanya hukum itu harus jawab lah, harus menjadi jawaban. Jadi memang dari sisi hukumnya ini benar-benar harus secara tegas di transparan loh, diperlihatkan ke publik bahwa ini memang benar gitu ya, benar, ya. Prosesnya ya. Jadi ini bagus lah ada keterbukaan ya. Dengan kasus ini ada keterbukaan, yang gelap-gelap jadi terang. Iya kan itu, yang gelap jadi terang nih, ya kan? Iya benar. Nah kalau udah terang, disinari lagi supaya semakin jelas, gitu. Nah, cuma masalahnya ini karena SYL ini kan dari Nasdem ini yang tadi juga disampaikan oleh Bang Zulfan juga terkait misalnya karena adanya peristiwa atau momentum di mana Caimin yang tadinya di koalisi Prabowo pindah ke Anies, yang itu membuat koalisi ini yang tadinya itu diragukan akan jadi atau enggak sebagai satu pasangan ini sekarang kan udah dengan sendirinya jadi gitu loh. Nah itu kan buat sebagian orang yang melihatnya itu secara politis atau politisasi itu kan juga melihatnya wah ini benar-benar kayak terancam gitu, dan ini memang jangan-jangan bagian dari gerpol itu. Gerpol pasangan ini. Pasangan supaya tetap ya targetnya itu ya tetap nggak jadi itu Bang. Gitu Bang. Kalau Bang Zulfan ngelihatnya itu gimana itu? Ya kan selalu saya mengatakan itu bahwa bagaimanapun kan satu kekuasaan itu kan cukup kuat ya, namanya ada suatu kekuasaan itu macam-macam lah ya kan, bisa banyak institusi yang berkuasa gitu loh. Nah kalau ada institusi yang memang katakanlah tidak setuju dengan pasangan ini, tapi pasangan ini juga punya kelemahan gitu loh. Ya kan? Punya kelemahan, apakah nanti dari aspek hukumnya atau dari aspek yang lain, moral misalnya. Ya kan? Nah, itu kan bisa aja jadi masalah. Gitu loh. Nah, saya tapi tidak melihat kasus Yassin Limpo ini dalam konteks melemahkan pasangan Anies dan Caimin, itu lain ya. Tetapi kan nanti kita belum tahu apa ini. Misalnya satu contoh nih. Kejaksaan itu kan sudah menggeledah Kementerian Perdagangan. Ingat nggak? Seminggu atau 2 minggu yang lalu. Iya. Itu soal impor gula dari 2014 sampai 2023. Terbaru. Jadi 2014 sampai 2023. Di antara 2014 sampai 2023 itu kan ada Menteri PKB juga di situ. Kalau nggak salah Herman Suparman apa? Suparno ya? Oh iya. Agus Suparno. Iya. Ya, Agus Suparno. Itu kan kalau nggak salah dari PKB kan. Cuma sebentar tapi ya. Ya sebentar, makanya apakah itu nanti berkaitan, bisa berkaitan kemana-mana. Kita kan nggak tahu ini, ya kan? Tiba-tiba ada penggeledahan. Yang mana ini? Apakah nanti pada masa menteri-menteri setelahnya misalnya, atau menteri sebelumnya, atau pada saat itu. Nah, kita kan bisa bilang, wah ini politisasi kan gitu. Sebenarnya kalau saya lihat, kalau nggak ada salah ya nggak usah khawatir. Tapi kalau ada salah bagaimana? Kita artinya menyiapkan pintu masuk. Kalau tidak ada persoalan kan pintunya nggak bisa masuk kan gitu. Itu masalahnya. Makanya nanti orang karena ini mau pemilu, ini mau pilpres, lalu dibilang ini politisasi, ya kan? Tapi kan terbukti misalnya begini, yang tidak ada berkaitan dengan politik itu kasusnya mantan dirut Pertamina Karen, iya kan? Nah itu juga kan memang terbukti kan, gitu loh. Lalu ada lagi ada pembangunan jalan tol MBZ, nah di situ terlibatlah perusahaannya Pak Yusuf Kalla, Bukaka. Sehingga salah seorang direkturnya sekarang Solihin Kalla ya Pak? Bukan, Balfas itu yang perempuan itu kan sekarang menjadi tersangka. Nah orang kan bilang, wah ini
untuk melemah. Misalnya ya, ada image atau opini atau persepsi mengatakan ini untuk melemahkan posisi Pak JK. Karena JK ini pro Anies, mendukung Anies, ya kan? Bahkan salah satu kingmakernya Anies, maka ini menjadi sasaran. Tapi kan persoalannya kan secara hukum bisa dibuktikan memang ada pelanggaran misalnya. Karena pembangunan MBZ itu 1 kilometer itu 400 miliar. 1 kilometer. Sementara untuk pembangunan jalan-jalan tol biasa misalnya 130 miliar. Gede banget bedanya. Bengkak 3 kali lipat lebih ini misalnya, apakah ini ada markup atau tidak? Berkaitan dengan apa? Kan gitu. Akhirnya bukti hukum lagi yang harus membuktikan. Gitu loh. Jadi masa kita bilang ini politisasi, memang ada bukti-buktinya pelanggaran misalnya. Ya kan? Nah, jadi orang tuh gampang aja berlindung di balik bahasa politisasi. Ya kan? Nah. Jadi memang ini karena terkait dengan momentum juga ya. Jadi yang mungkin kalau saya ngelihat tuh yang memang kasus itu memang benar secara hukum tuh ya memang ya kayak korupsi iya gitu. Tapi karena memanfaatkan momentum ini untuk semacam pembelaan atau apa, kemudian dilarikannya tuh begitu ya. Begitu. Jadi sebenarnya apologia aja. Apologia, pembelaan ya. Pembelaan. Iya, jadi publik sendiri kan akhirnya misalnya yang tadi disampaikan sama Bang Zulpan terkait kasus korupsi gula itu ya. 2014 sampai sekarang 2023 itu kan ada 3 menteri sebenarnya. Lebih dong. Agus Suparno, ada Lutfi kan. Sebelum Lutfi kan ada dulu ini yang dari Nasdem juga yang punya. Enggar. Bukan, sebelum Enggar kan. Oh iya, jadi banyak itu ya. Banyak. Tapi yang diserang dalam konteks sekarang itu adalah Zulhas ya Bang ya. Ya kalau bicara 2023, tapi kan kita belum mengetahui juga karena pihak, kalau nggak salah kan pihak kejaksaan yang melakukan pemeriksaan itu kan belum juga mengumumkan apakah periode mana gitu kan belum. Mungkin jaksa masih kerja lah supaya tidak terburu-buru, tidak salah nanti kapan kan periodenya mana gitu loh. Nah jadi ini semuanya dengan berbagai pengalaman mungkin pihak kejaksaan lebih hati-hati, tidak segera mengumumkan, ya kan? Tapi kalau mereka sudah mendapatkan bukti yang pasti, nah pasti mereka akan mengumumkan, misalnya gitu. Kita kan nggak tahu menteri yang mana. Tapi ya kalau saya kok punya kayak semacam pemahaman gini, Bang, di suasana pemilu atau pilpres sekarang ini. Karena semuanya kan terkait dengan partai ya Bang ya, dengan parpol gitu, yang semuanya terlibat dalam pemilu, dalam pilpres. Itu kayak seakan-akan kayak dijadikan kartu truf masing-masing itu dijadikan kartu truf gitu loh. Bahwa kalau dipanggil kejaksaan ini politisasi. Bukan. Itu kayak ada yang menjadikan ini sebagai kartu truf, yang kita itu bertanya-tanya sebenarnya siapa sih yang memegang kartu truf ini? Kartu truf kesalahan-kesalahan ini? Iya. Saya kira di dalam satu institusi kementerian, itu kan tidak semua orang senang kepada menteri. Staf-stafnya atau ya orang-orang selingkungan situ kan. Nah kemudian ya mereka mungkin mempunyai data-data, ya kan? Nah, ketika diperlukan data-data itu bisa mereka keluarkan, ya kan? Tidak ada juga nggak perlu intervensi itu, ya kan? Itu bisa mereka keluarkan, mereka sampaikan. Nah, dipelajari, ya kan? Apa yang terjadi? Jadi bisa juga itu ada bukan intervensi ya, upaya dari luar untuk mendapatkan informasi data itu, bisa juga memang dari dalam. Kan sering terjadi itu kan? Iya. Iya. Jadi kebongkarnya satu kasus itu kan misalnya yang tadinya nggak ketahuan, tapi tiba-tiba keluar itu kan dari ini instrumen dalam juga kan? Instrumen ada dalam unsur-unsur dari dalam juga. Gitu ya.
Misalnya gini, saya ingat sekali tuh Bang, waktu misalnya kasus Imin pindah ke Anies nih ya, sebagai cawapres Anies. Terus tiba-tiba keluar tuh berita yang soal kardus durian mau dimainkan lagi gitu. Itu kan kayak semacam ingin menunjukkan, lu hati-hati nih, kartu truf nih lagi mau dimainkan nih gitu, buat ngejegal ini. Nah, kalau saya ngelihatnya tuh kayak gitu tuh Bang. Ya, gitu. Begini, kalau soal kardus durian, kita kan harus bicara objektif apa adanya. Ya. Jadi waktu itu kan saya mengundang Sekjen PKB dan Wakil Ketua Umum PKB ke tempat saya. Ke Unpacking. Unpacking Indonesia. Dan sebelum ini kan sebelum taping, kita biasa kan ngobrol-ngobrol. Nah, mereka bilang, pengadilan sudah memutuskan ya, bahwa soal kotak durian yang menyangkut dengan Caimin itu, kardus durian yang menyangkut dengan Caimin itu sudah clear, ada keputusannya, nggak ada masalah. Gitu. Nah, ada kemungkinan KPK ini kemarin memanggil Caimin bukan berkaitan dengan kotak durian barangkali. Ada kes-kes baru atau apa. Karena kan memang Menteri Tenaga Kerja sekarang ini kan dari PKB, Ibu Ida Fauzia, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat dari aspek ini, orang berpikir, wah ini dipanggil kaitannya dengan kotak durian. Belum tentu, karena itu sudah menurut Sekjen PKB, menurut Wakil Ketua Umum PKB itu sudah selesai. Jadi sudah kasus itu udah inkrah lah gitu udah ya? Udah inkrah di pengadilan, gitu loh. Nah, jadi kalau apa ini? Mungkin ada kasus baru, kita kan nggak tahu. Karena KPK juga tidak mengumumkan kasusnya apa, berkaitan dengan apa. Jadi sehingga orang tuh berpikir. Iya, nah itu ya yang kita sayangkan sebagai warga negara Indonesia nih, sebagai publik gitu. Itu oleh lembaga-lembaga hukum yang kita harapkan itu sangat transparan, bertindak tegas sesuai dengan ininya gitu ya, hukumnya, materi hukumnya. Tapi kayak memang dijadikan kayak sebagai isu yang liar begitu aja liar, gitu. Betul. Ya karena sikap ambigunya institusi itu sendiri. Jangan-jangan di dalam lembaga itu sendiri kan memang katanya kan juga berpolitik kan Bang? Nah, banyak lah. Jadi institusi kita kan sudah terlalu banyak afiliasi dengan pihak luar institusi gitu kan. Nah, ini kan susah. Jadi reformasi ini kadang-kadang membuat satu institusi itu tidak utuh. Ya kan? Nah, pimpinan kadang-kadang tidak juga sepenuhnya diikuti oleh bawahannya, dan bawahannya juga belum tentu loyal sepenuhnya kepada atasan. Ya kan? Nah, kenapa? Ya mungkin masing-masing bawahan ini tahu kelemahan pimpinannya. Ya kan? Sehingga istilah tadi, megang kartu truf semua nih, megang kartu semua nih. Ya kan? Akhirnya semuanya kacau. Nah, itu kan nggak boleh terjadi misalnya. Ya. Artinya sempat kan kita mendengar agak sedikit kacau di tubuh Polri ketika ada kasus Sambo misalnya. Ya kan? Iya, itu kan kebongkar, kayak memperlihatkan bagaimana internal Polri itu sebegitu kacaunya gitu ya. Meskipun secara rahasia kan udah diketahui. Nah, sekarang kan bagi Kapolri yang baru, misalnya Pak Sigit ini kan Kapolri yang baru belakangan masuk kan, dia kan nggak tahu bagaimana ada kejadian sebelumnya itu. Karena mungkin dia masuk ke situ, ya saya Kapolri, saya menjalankan tugas-tugas yang sudah ada gitu kan. Tetapi di balik itu ada kelompok-kelompok yang bermain, merekayasa apa, dia kan mungkin belum tahu. Nah, ketika kasus Sambo itulah baru terbuka kan, gitu loh. Sehingga kita bersyukurlah tadi ada pihak-pihak yang ingin mendiskreditkan dan melemahkan Polri, tapi sekarang nampaknya kan mulai solid lagi, ya, gitu. Iya, nah ini juga sepertinya yang kita tadinya berharap banyak terhadap lembaga korupsi seperti KPK ini, tapi makin kesini makin kehilangan ini ya, kehilangan kepercayaan dari publik karena caranya seperti ini kan Bang?
Ya itu, makanya di internal itu mesti kompak. Iya kan? Mesti kompak, utuh. Kadang-kadang kan kita gini, ada kritik-kritik KPK tidak kompak, tapi langsung dibilang, oh enggak, kita sama-sama kok bersatu ini. Padahal kan enggak. Nah, padahal belum tentu kan. Jadi orang memang untuk melindungi satu institusi supaya kelihatan ini utuh, maka informasi yang disampaikan ya seperti itu. Padahal di dalam belum tentu. Nah ini nggak boleh lagi terjadi ada seperti ini gitu loh. Nah ini kan karena saya kan kemarin ikut melakukan fit and proper test pimpinan KPK. Oh ikut ya? Ikut Komisi 3 kan saya ikut misalnya. Nah kan memang kalau kita bicara KPK kan masing-masing partai kan. Iya nitip. Bukan nitip istilahnya ya. Kalau nitip kan beda. Nyalonin apa ya. Jadi begitu masuk dari pansel KPK masuk ke DPR, itu kan masing-masing fraksi ada seleranya sendiri kan. Saya cocok sama ini, saya cocok sama ini, saya cocok sama ini. Mudah-mudahan kecocokan-kecocokan itu murni untuk memilih seorang komisioner KPK yang memang layak. Tidak ada istilahnya bermain. Ya. Nanti kalau dia duduk di sana bisa ngamankan saya atau begitu. Itu jangan sampai ada. Kalau itu terjadi, begitu nanti ada case menyangkut satu partai politik, akan itu pecah nanti. Kalau ada bias kan, ada kepentingan-kepentingan dari komisioner yang karena dia merasa didukung oleh partai ini, ketika partai ini menjadi kasus, dia harus membela misalnya. Sementara secara hukum ini benar. Ini hal-hal seperti, tapi kita nggak tahu ya bagaimana caranya. Apakah komisioner KPK itu bisa nggak langsung diputuskan oleh presiden? Ya, dari pansel kasih ke presiden, presiden langsung diputuskan. Milih, atau kasih aja kepada pakar-pakar hukum, ya. Kita punya profesor doktor yang bagus, dites. Kemudian secara psikologis dites mentalnya seperti apa, kemudian pakar hukum melihat kemampuan dia pemahamannya terhadap hukum seperti apa, kemudian orang ada tim yang menilai track recordnya seperti apa. Iya kan? Jadi udah nggak usah masuk ke DPR lagi. Karena DPR ini kekuasaannya terlalu besar. Iya. Ya kan? Iya. Kekuasaannya terlalu besar dan kepentingannya juga. Iya. Iya. Karena kekuasaannya besar ya kepentingannya pasti besar gitu loh. Nah, jadi harus dibatasi gitu loh. Jadi lembaga-lembaga strategis seperti KPK itu langsung presiden membentuk tim ahli. Oke, bentuk pansel. Yang independen gitu ya. Oke, bentuk pansel. Pansel ini perlu untuk menjaring. Setelah terjaring, ya, itu kasih aja profesor ahli hukum. Berapa orang yang punya track record yang bagus, ya kan? Nah, itu mereka apakah 7, 8 orang, 9 orang? Inilah tim yang memutuskan siapa yang layak menjadi komisioner KPK. Tetapi kan sebelum itu memang harus ada betul-betul psikotes yang bisa dipercaya, lembaga psikologinya, lembaga ya kan, para psikolog yang bisa dipercaya. Jangan juga mereka bisa dibayar, ya kan, sehingga hasilnya kita mendapatkan tidak sesuai dengan harapan. Gitu bahkan loh. Sesuai pesanan aja gitu. Nah, kan bahaya, ya kan. Nah, kemudian ada institusi atau lembaga yang dipercaya untuk menyelidiki track record masing-masing komisioner itu. Nah, baru presiden memutuskan berdasar. Tentu yang paling penting lagi adalah info dari intelijen. Pak Harto itu kuat sampai 32 tahun. Itu karena intelijennya sangat kuat. Boleh aja lembaga ini ngomong A, ini B, rekomendasi. Dia tetap tanya intelijen. Bagaimana Kepala BIN? Kepala BIN dapat masukan dari sini-sini, ambil keputusan. Kalau enggak, ya enggak. Makanya sering gubernur itu dipilih mayoritas gagal. Pernah kan di Sumatera, saya lupa tuh, di Riau apa di Sumatera Selatan. Kan dulu dipilih oleh DPRD misalnya. Ya, seorang gubernur itu dipilih oleh DPRD dari 3 orang calon. Kan gitu. Nah, kemudian 1 orang terpilih mayoritas, 2 orang tidak. Nah, tapi kan presiden untuk memutuskan itu tanya dulu Kepala BIN. Misalnya informasi intelijen. Ada BIN, ada BAIS waktu itu, ya kan? Ada di polisi juga ada intelijen, jaksa juga ada intelijen, kan dikumpulkan semua informasi ini. Dilihat nanti yang benar yang mana informasi ini kan.
oh ini ternyata hampir rata-rata sama semua masukannya. Maka yang diputuskan oleh presiden waktu itu, gubernur yang dapat 1 suara. Karena berdasarkan info intelijen itu Ya, ya? itu kan orang yang nggak banyak tahu. Nah, saya ketika ikut ujian mata kuliah hukum tata negara misalnya, dosen saya tanya, dosen yang sangat senior, beliau itu kalau nggak salah menantunya Haji Agus Salim ya. Jadi dia tanya sama saya, oke, kamu udah jawab semua, saya mau tanya satu. Apa syarat presiden memutuskan satu keputusan? Apakah bicara soal luar negeri, dalam negeri, provinsi atau nasional? Apa? Saya nggak bisa jawab. Ya jawabnya normatif kan, sesuai dengan ada yang ada di buku. Dia bilang enggak. Peran intelijen sangat penting bagi presiden untuk memutuskan keputusan akhir. Itu ada dari informasi intelijen. Nah makanya Pak Jokowi mengatakan kemarin, saya sudah banyak dapat masukan dari intelijen, ya kan? Nah, termasuk juga bagaimana isi partai politik, saya juga sudah cukup tahu, kan? Nah jadi Pak Jokowi juga menggunakan pendekatan intelijen di samping institusi-institusi yang ada, gitu loh. Iya, jadi makanya ngomong intelijen. Iya, gitu. Jadi panjang. Tapi kembali kepada kasus yang SYL ini, karena concern saya itu yang kita nggak ngomong soal hukumnya, tapi soal politiknya. Nah, kira-kira akan berdampak besar nggak kepada misalnya ini ada orang yang mengatakan soal pendanaan, misalnya kayak gitu-gitu, Bang. Pendanaan Bang Surya ini, karena kan ini udah dari BTS aja, dari kasus Johnny Plate aja udah kena kan, udah mulai goyah. Nah ini sekarang ditambah lagi dengan SYL ini gitu kan. Nah apakah ini akan berpengaruh nggak? Karena kan kalau ngelihat dari pasangan ini kan yang sangat kingmakernya ini kan adalah Surya Paloh, Bang. Ya jadi begini, kalau menurut saya ya, saya kan harus sampaikan apa yang saya tahu, misalnya pendanaan yang berdasarkan dari para menteri-menteri ini ke partai politik, khususnya Nasdem, selama saya di Nasdem itu kecil sekali. Kecil sekali. Ya, misalnya mereka bikin satu acara, Bang Surya tuh mau acara besar gitu loh. Acara besar, kemudian katakanlah sampai 100 miliar sumbangan sana sini dari anggota DPR, dari pengusaha, kawan-kawan. Paling dari menteri itu paling 5%. Kalau saya tanya, menteri itu berapa nyumbang? 5%. Nah jadi kecil ya. Menteri ini kan juga bukan orang-orang royal. Mereka juga ada uang kan juga untuk kepentingannya sendiri juga. Iya kan? Ya, jadi apalagi kayak Yassin Limpo misalnya. Dia kan bukan kader Nasdem. Dia kader Golkar. Awalnya ya pernah di Golkar ya. Memang di Golkar. Berarti mualaf lah di Nasdem itu ya. Setelah dia selesai gubernur, ya kan? Saya nggak tahu apakah dia masih gubernur atau tidak waktu itu, waktu dia diangkat menjadi menteri ya. Nah kemudian barulah di situ dia seolah-olah menjadi Nasdem. Perwakilan Nasdem. Di STEM kan gitulah. Sempat ribut waktu itu kan, bahwa dia menjadi menteri itu karena dia dekat dengan kepala KSP ya Pak. Gitu kan, merame lah gitu kan. Ya tapi kan nggak digubris, biarin aja lah. Mau lewat mana nggak penting gitulah. Di internal Nasdem dianggap gitu aja, ya kan. Tetapi kan boleh dibilang setiap acara Nasdem dia hadir gitu loh. Nah jadi kalau menurut saya, kalau berkaitan bahwa Yassin Limpo ini menjadi masalah, dipermasalahkan secara hukum untuk memotong pendanaan Nasdem ataupun Anies itu kecil. Kecil ya. Saya jadi tidak terlalu berpengaruh lah ya. Enggak pengaruh. Baik Johnny Plate, setahu saya ya, kalau Johnny Plate kan sekjen.
Ya Kalau kan? itu punya pengaruh lah, dampak lah ya. Ya itu kan sekjen, dampak politisnya apa-apa. Kalau ini kan boleh dibilang kader lompat pagar lah, gitu kan. Sama kayak bupati, ketika dia mau maju, sudah masa jabatannya habis, mau maju yang kedua kali, dia perlu dapat cari partai, ya dia jadi anggota Nasdem mendadak lah, gitu. Jadi menurut Bang Zulfan, dengan kasusnya SYL ini nggak akan terlalu berpengaruh untuk Bang Surya dan juga pasangan Anies Caimin ya, akan malah tetap, jadi mungkin karena faktor yang lain aja kalaupun misalnya itu berpengaruh gitu ya, bukan pada kasus SYL-nya ini ya. Terutama kan tadi berkaitan dengan pendanaan kan. Nah, kalau pendanaan menurut saya nggak ada pengaruhnya lah. Gitu. Oke. Ya, jadi ini kita masih menunggu nih Bang, karena ini prosesnya juga kayaknya masih sangat panjang. Karena terkait dua lembaga kan, kepolisian dan KPK, dan dua lembaga ini juga masing-masing sedang katanya bekerja gitu kan. Dari KPK itu dewan pengawasnya juga akan memanggil, masih terus menyelidiki, dan udah masuk sprindiknya juga udah ada, kepolisian juga begitu. Jadi kayaknya akan makin seru. Gitu. Ya, yang menjadi seru lagi kan begini, karena Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam itu langsung mengumumkan seolah-olah KPK sudah menjadikan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka. Kan gitu kan, itu yang rame kan. Nah, sehingga Pak Mahfud dianggap sebagai juru bicara KPK gitu. Nah, harusnya kan nggak perlu. Dan dia kan bisa tanya ke KPK soal statusnya semuanya kan, sebagai Menko Polhukam itu bisa. Ya kan? Nah, sehingga tidak keluar statement dari dia persoalan KPK sudah menjadikan SYL sebagai tersangka. Ini menambah kacau lagi tuh. Atau bisa juga dilihat posisi Pak Mahfud itu kayak ingin mendorong supaya KPK itu cepat mengeluarkan sikapnya, karena yang tadi sama Bang Zulfan dibilang itu kelamaan prosesnya gitu, udah ada penggeledahan, udah ada pemeriksaan, tapi kok statusnya malah tidak secepatnya diumumkan ke publik. Makanya ketika dia mendapatkan informasi dari KPK yang mestinya dia kan memang sebagai Menko Polhukam mendapatkan laporan ya Bang, itu dia sampaikan ke publik gitu. Ya itulah kelemahan, terus terang saja salah satu kelemahan pejabat kita, ya, satu kelemahan institusi kita. Itu kan bisa dibicarakan di internal, ya kan, gitu loh. Kalau misalnya kan Pak Mahfud bisa bilang ke KPK, ini kalau sudah begini, kalau saya mau expose bagaimana ini, gitu kan. Nah, tetapi kan kalau dia misalnya KPK bilang, oh Pak belum, kita masih belajar nih, pelajari, ya nggak ngomong kan. Nah, jadi komunikasi intens ya untuk memahami secara detail satu kasus yang ditangani, kalau memang Menko Polhukam mau terlibat, mau tahu gitu loh, harus detail juga, nggak boleh. Kan nggak boleh pakai persepsi. Oh ini kelamaan, ini udah ada ini, kenapa? Loh, ini Menteri Polhukam loh, gitu loh, bukan pengamat ini. Ya. Kalau pengamat boleh pendapat seperti itu, ya kan? Kalau pengamat mengatakan kan udah ada ini, kenapa nggak itu pengamat? Tapi Menko Polhukam bukan pengamat, ya kan? Orang yang punya otoritas wewenang sebagai yang mengkoordinir seluruh aspek hukum dan politik, itulah ya. Nah. Bisa juga kita melihat begini, tipe-tipenya Pak Mahfud ini kepengen cepat dan geram nih, apa? Geram tuh apa sih? Udah gemes gitu. Gemes. Udah gemes. Nah, lu kok lama kali sih gemesnya itu dia lontarkan di media gitu. Nah, atau kan, juga bisa juga mungkin buat KPK harus berani lah gitu mungkin ya. Karena mungkin banyak yang tadi di dalamnya itu ada sesuatu gitu, dan ternyata kan kemudian ada kasus pemerasan dan lain-lain, udahlah gitu kayaknya gitu ya Bang. Makanya KPK ini kan agak ambigu juga ya. Dalam KPK kan ada juga yang tidak secara langsung mewakili Polri, tapi orang untuk masuk menjadi dari kepolisian untuk menjadi direktur misalnya di dalam
KPK itu harus ada rekomendasi Polri. Jaksa juga seperti itu, ya kan? Untuk posisi direkturnya ya, bukan komisioner. Bukan, kan gitu. Nah, jadi memang KPK ini harus betul-betul independen. Gitu. Iya, gitu loh. Itu memang ini kan sekarang lebih banyak orang nggak ngerti ini kan, harus independensinya kan harus betul-betul terjaga gitu loh. Ya. Nah itu seperti tadi, orang yang menjabat komisioner KPK tidak boleh orang-orang yang ada kasus sebelumnya, terlibat sebelumnya misalnya. Itu tadi fungsi-fungsi, bukan hanya cukup psikotes, ya kan? Rekam jejaknya. Nah, tidak cukup juga hanya dites oleh para ahli hukum, tapi rekam jejaknya itu dipelajari betul. Sekarang apa yang nggak bisa diketahui sih? Ya itu faktor intelijennya itu jadi penting banget kan jadinya. Itu penting banget gitu loh. Iya benar. Iya menarik banget. Jadi banyak banget tuh PR yang mungkin harus dibenahi juga ya untuk kedepannya, dan mungkin juga nanti untuk momen pemerintahan selanjutnya ini harus dijadikan semacam fokus utama nih lembaga ini kalau ingin misalnya mendapatkan kepercayaan lagi dari publik. Karena ini kan kayak publik juga gimana gitu ngelihatnya ya Bang ya gitu. Nah oleh karena itu wawancara dengan Bang Zulfan ini semoga sih bisa dijadikan ini ya kayak semacam program utama lah, prioritas gitu. Kita kan bangsa ingin maju kan, soal yang namanya pemberantasan korupsi kayak gini-gini kan harus ini ya Bang ya, harus tegas gitu ya, harus jadi agenda utama gitu. Kalau enggak ya begini-begini aja Startnya gitu. Pak Jokowi itu kan revolusi mental itu sebenarnya sudah bagus ya. Bagus kan. Visinya luar biasa. Visinya luar biasa. Revolusi mental. Memang persoalannya itu. Ya kan? Nah, ya mental itu kan di samping aspek ada psikologis, ada aspek pencegahannya lewat hukum, ya kan? Kemudian memang aspek pendidikan yang paling penting. Ya kan? Bagaimana membangun mentalitas itu. Nah, ini bukan kerja yang gampang, ya. Apalagi ketika Pak Jokowi itu menjadi presiden 2014, problem negara kita ini kan banyak juga, iya. Ya kan? Sehingga fokusnya itu tidak kepada satu hal, tapi banyak hal gitu. Nah ini memang apalagi periode kedua, ya, dengan semangat untuk membangun IKN misalnya, memperbanyak infrastruktur kita. Dari tadinya cuma ratusan kilo menjadi ribuan kilometer jalan tol kita misalnya kan. Nah, ini juga satu tantangan. Nah, presiden yang akan datang juga nggak gampang. Bukan aspek mudah. Ya, untuk menjadi presiden yang akan datang, katakanlah untuk continuity aja itu berat. Iya, untuk melanjutkan yang sudah apalagi mau bikin perubahan, lebih berat lagi. Apanya gitu ya? Apanya? Jadi perubahan itu bisa-bisa nanti malah dihancurkan ya Bang ya. Jadi melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi juga tidak mudah. Apalagi mau bicara perubahan, ini tambah jauh lagi, ya kan? Gitu. Nah ini persoalan-persoalan seperti ini memang harus clear diselesaikan sebelumnya. Konsolidasi itu penting. Ini kan harus ada konsolidasi. Nah, saya nggak tahu ya, harusnya kan koalisi partai pendukung Pak Jokowi itu kan besar. Dan partai-partai besar semua. Ya kan, boleh dibilang kemarin itu dari 9 partai, 6 gabung sama Pak Jokowi. 3 di luar gitu loh. Nah, apakah mereka ini melakukan konsolidasi nggak, membantu presiden tentang persoalan-persoalan bangsa yang paling penting itu apa? Kan itu dulu sebenarnya. Ada problem-problem bangsa kita yang harus kita selesaikan bersama, yaitu presiden dan partai politik pendukungnya. Iya kan? Nah, mereka berdialog itu. Wah, pokoknya secara serius membahas itu dan kemudian bagaimana menjalankannya. Jangan bicara anggaran dulu. Udah ketemu nanti, ini kita perlukan anggarannya. Iya kan? Nggak apa-apa dalam partai politik ini, misal dalam pemerintahan ini misalnya, tanggung jawab siapa?
untuk membangun infrastruktur. Namanya kan koalisi. Iya. Ya kan? Cuma kan masalahnya sekarang itu dengan adanya mau kayak pilpres ini atau pemilu ini koalisi yang sudah dipegang 6 ini kan kayak mengini ulang lagi. Ya Kayak sekarang ngocok udah ulang. terurai lah. Dua lah Iya. paling tidak kan? Yaitu Nasdem dengan PKB. Itu kan sudah berseberangan. Kita bilang lah, berseberangan dengan koalisi Pak Jokowi. Nah, koalisi yang ada sekarang juga ada yang ke Pak Prabowo, ada yang ke Pak Ganjar. Tetapi kan orang masih menganggap kalau yang dukung Ganjar Pranowo dan yang mendukung Prabowo itu masih dianggap satu warna lah, satu visi, ya, ingin melanjutkan program-program yang sudah yang dijalankan oleh Pak Jokowi, sehingga tidak terlalu menjadi masalah. Jadi koalisi ini dianggap hanya perbedaan, bukan satu perpecahan, gitu. Sementara kan Nasdem dan PKB itu dianggap kan sudah betul-betul sangat beda gitu dengan tagline yang mereka bawa itu dengan perubahan, ya kan? Nah itu yang membuat koalisi ini juga semakin tidak solid. Yang koalisi Jokowi ini. Iya kan, semakin tidak solid gitu loh. Artinya malah yang terpecah tiga lah. Terpecah tiga sekarang itu ya. Dan itu P3 dan PDIP. Kemudian Gerindra, PAN, Golkar kan gitu. Iya, artinya ini seperti ini malah tambah ke sini tambah seru yang sebenarnya. Ini sebenarnya kan ini apa namanya di luar kayaknya tuh di luar ekspektasi Jokowi sendiri loh, Bang. Gitu loh. Yang tadinya hanya misalnya yang perubahan itu yang benar-benar oposisi plus Nasdem lah, itu Nasdem itu kayak dianggap dalam tanda kutip istilahnya Bang Zulfan tuh antitesa itu kan, atau mungkin kalau saya tuh murtad lah gitu. Tapi kan sekarang jadi enggak tuh. Sekarang itu justru mungkin yang tadinya dibilang oleh Bang Zulfan Anies tuh antitesa udah enggak relevan lagi, Bang. Dengan dia di ini karena wakilnya PKB. Iya. Ya kan persoalannya itu kan kalau kita bicara soal antitesa itu kan bukan hanya problem partainya. Partai kan, tetapi kan kita bicara soal gaya. Ide gagasan yang dilontarkan. Kan itu. Akhirnya ini kan bicara dengan program dan strategi pembangunan yang sudah dibuat oleh Jokowi kan gitu. Itu yang berbeda ya sama sekali ya. Iya, menarik ya. Tapi itu kayaknya pembahasan tersendiri itu, Bang. Itu malah nanti kita harus tutup dulu baru kita bahas lagi itu, gitu ya? Supaya nggak kemana-mana ya. Tapi yang tadi kita yang bahas soal SYL dan korupsi yang kita berharap bahwa lembaga KPK dan kepolisian bisa secepatnya memperjelas kasus ini supaya nggak kemana-mana, nggak menjadi kayak persepsi negatif dan dampaknya jadi negatif ke publik gitu ya. Jadi makanya kita tunggu tuh prosesnya ya, Bang ya. Oke. Kita akhiri dulu nih yang ini kita minum dulu ininya kopinya. Bang Zulfan nggak minum kopi? Minum dikit lah boleh. Kopi pahit. Oke, pemirsa Cokro TV, kita akhiri ya seruput kopi dan terima kasih Bang Zulfan dan kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya. Terima kasih, dadah dan salam. Dadah.